Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini, kita bicara tentang energi portal 1111. Kita akan lihat blessing apa yang mau datang di hidup kamu, atau hal baru apa yang semesta mau datangkan di hidup kamu. Dan dengan energi portal 1111 ini kan segala sesuatu teramplifikasi. Perhatikan intensi kamu, perhatikan pikiran kamu, supaya apa yang teramplifikasi itu sesuatu hal yang positif atau energi positif. Kalau misalnya kamu parno, takut, mikirin skenario terburuk, dan sampai hal itu yang teramplifikasi. Portal 1111 ini kalau kamu mau manifest sesuatu adalah waktu yang sangat magical ya. Oke, Twin Flame. Menarik. Lihat, blessingnya adalah kalau kamu yang resonate dengan Twin Flame ya, kalian sedang dalam fase lagi terpisah nih. Aku melihat ada rekonsiliasi, ada pertemuan kembali, perdamaian, semesta kayak membukakan jalan atau memberikan inspirasi hidayah kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk menyambung tali komunikasi kembali atau berusaha memperbaiki hubungan kalian ya. Karena apa? Twin flame itu kan energinya sangat sangat apa ya? Kalau misalnya kedua belah pihak ini belum berevolusi gitu, hubungan itu akan sangat triggering karena twin flame itu kan kacanya kita ya, kaca. Jadi apapun dalam diri kita yang belum kita pulihkan atau kita nggak sadar, itu akan dipantulkan sama twin flame kita. Makanya hawanya panas, makanya ada yang lari, ada yang ngejar. Seperti itu dinamikanya selama energinya belum bisa sinkron. Separation itu atau kalian terpisah itu sesuatu hal yang mungkin akan terjadi sampai kedua belah pihak ini berevolusi ya untuk union yang sesungguhnya. Di sini ada caring connection dengan portal 1111 ini karena portal 1111 itu juga energi twin flame ya. Twin flame union. Aku melihat kamu yang resonate dengan twin flame, kalian memulihkan hubungan kalian, kalian udah berevolusi dan karena energi kalian udah mulai bisa sinkron nih. Ada union untuk kamu yang resonate sama twin flame. Untuk kamu yang gak resonate, blessingnya buat kamu atau hal baru adalah hubungan yang saling caring, saling support, saling berusaha untuk hubungan ini. Kalau misalnya bukan hubungan romantis, ada pertemanan, hubungan keluarga, hubungan rekan kerja yang ada kompromi, kolaborasi, dan kerjasama. Yang tadi aku bilang di awal untuk twin flame, karena twin flame itu seperti kaca kamu ya, seperti kita ngelihat kaca. Jadi apapun dari diri kita yang kita belum pulihkan atau belum lihat akan dipantulkan twin flame kita. Lalu ini juga berbicara bahwa kamu punya segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk mewujudkan realita yang kamu mau. Kayak energi magician di tarot. First chakra itu rasa aman, stabilitas, rasa kita berpijak di bumi. Mungkin ada hal yang selama ini mengguncang stabilitas kamu, membuat kamu merasa nggak aman. Semesta akan membawa energi pemulihan untuk aspek itu di hidup kamu. Lihat, ini adalah energi transformasi ya. Ketika kalau bicara twin flame, ketika kedua belah pihak udah bertransformasi, union kamu lebih mulus. Tapi kalau nggak bicara soal twin flame, aku melihat bahwa ada versi diri kamu nih yang baru, yang akan muncul ke permukaan. Lalu ini adalah komunikasi. Komunikasi bisa dari seseorang, masa lalu, bisa jadi teman lama yang udah nggak ngobrol, anggota keluarga yang udah lama nggak ngobrol. Atau bisa jadi komunikasi, misalnya kamu lagi apply pekerjaan nih, ada komunikasi dari perusahaan yang kamu lamar. Lalu ini berbicara tentang mereview, mengevaluasi pembelajaran kita, sejauh apa kita udah berjalan, apa yang udah kita pelajari, sejauh mana kita udah berkembang secara individu. Ketika kita udah berkembang, kita juga membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dari pembelajaran-pembelajaran kita di waktu lampau. Dan untuk para kamu yang resonate sama twin flame, itu akan memuluskan union kamu dengan twin flame kamu. Mari kita bahas lebih lanjut. Four of Pentacles. Versi diri kamu yang baru, gini. Kamu lebih mindful dengan waktu kamu, dengan hati kamu, tenaga kamu, apapun pada diri kamu, kamu lebih mindful. Jadi kayak kamu memprioritaskan pada diri kamu dulu, baru pada orang-orang di sekitar kamu yang menurut kamu pantas untuk mendapatkan waktu kamu, mendapatkan perhatian kamu, mendapatkan prioritas dari kamu. Dan ini juga ada, aku mendapat kayak ada pembelajaran dari ego gitu. Mungkin ada hal-hal di waktu lampau karena kita egonya masih tinggi gitu, menimbulkan konflik-konflik juga. Dan aku melihat diri kamu yang udah bertransformasi, lebih dewasa, lebih bijak, bisa berkompromi dengan orang-orang di sekitar kamu. Yang berikutnya,
berdamai dengan masa lalu, pembelajaran, mengikhlaskan apapun yang tempatnya udah di belakangnya. Dan tadi aku bilang semesta membawakan energi pemulihan dalam hidup kamu. Ini ini kan hermit mirip sih vibe-nya sama yang ini ya, sebuah momen evaluasi, momen pembelajaran, bisa juga ini bisa juga ini perjalanan spiritual ya. Dan gini, spirit guide kamu, angel, leluhur kamu menuntun kamu, dan kamu nggak pernah sendirian, sesulit apapun atau seberat apapun tantangan di hidup kamu ya. Jangan pernah kamu merasa sendiri. Karena kamu akan selalu didukung, kamu akan selalu dituntun dalam perjalanan jiwa kamu. Yang ini berbicara tentang komunikasi, lalu ini berbicara tentang momentum. Kayak misalnya kalau kamu sedang mengerjakan sesuatu atau membangun sesuatu, tinggal tunggu momentumnya aja dan ini momentumnya datang di hidup kamu. Ini juga berbicara tentang travel. Bisa jadi kamu mewujudkan travel impian kamu, kamu berpindah tempat, berpindah pekerjaan, berpindah lokasi. Kartu ini berbicara tentang hal itu ya. Yang berikutnya, King of Cups. Versi diri kamu yang baru ya. Jadi orang yang lebih kuat, lebih bijak, bisa meregulasi dirinya dengan baik. Jadi orang yang caring, orang yang empatik. Dan juga gini, kamu punya energi healing ya. Jadi orang tuh nyaman di dekat kamu, nyaman bercerita sama kamu, kayak gak takut dijudge, gak takut dimarahin. Seven of Wands, berjuang untuk sesuatu yang menurut kamu penting atau berharga buat kamu. Dan yang tadi aku bilang, apapun yang sedang kamu perjuangkan di sini, kamu kerjakan, momentum yang kamu tunggu sebentar lagi akan datang. Dan kalau misalnya ada orang yang gak suka sama kamu ya, gini, sebaik apapun kita akan selalu ada orang yang gak suka sama kita. Jadi kamu abaikan saja, kamu jangan buang energi kamu, waktu kamu untuk mikirin itu. Karena apa? Itu hanya akan menambah energi negatif di hidup kamu. Jadi biarkan dia dan perjalanan jiwa dia, biarkan hidup yang mengajari orang ini gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang gak suka sama kamu, baik secara jelas gitu gak suka sama kamu, dia nunjukin, atau di belakang kamu gitu, kayak ngomongin kamu, nyebarin hal-hal yang gak bener tentang kamu. Magician, ini tadi aku dibilang di awal ya, magician keluar lagi. Kamu punya energi manifestasi yang luar biasa. Yang tadi aku bilang di awal, perhatikan intensi kamu, pikiran kamu, goals kamu, fokus dengan rasa syukur. Jadi semesta akan menambahkan hal-hal yang juga menambahkan rasa syukur kita. Four of Swords, beristirahat. Beristirahat ya kalau kamu capek, terutama dengan Seven of Wands di sini. Sepertinya kamu udah bekerja keras, kamu udah melewati banyak hal. Jangan lupa mengapresiasi diri kamu, melakukan hal-hal menyenangkan buat diri kamu gitu. Misalnya beli makanan yang kamu suka, atau melakukan sesuatu kegiatan yang kamu seneng. Ini juga tentang mereview apa aja yang udah kita lewatin, pembelajaran hidup kita. Yang berikutnya, Strength. Perjalanan menaklukkan ego, tadi aku udah bilang ya, mungkin ada ego kita yang masih tinggi di waktu lampau, tapi kita udah belajar gitu dengan strength ini. Dan aku melihat kamu udah melewati banyak hal. Jangan lupa tepuk pundak kamu dan bilang, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu kuat, kamu udah berjalan sejauh ini dan gak berhenti dan gak menyerah. Yang berikutnya, Queen of Wands. Lagi-lagi energi manifestasi yang luar biasa ya. Orang yang percaya diri, orang yang kompeten di bidangnya, orang yang bisa mendatangkan atau mewujudkan realita yang dia mau gitu. Dan Queen of Wands ini adalah orang yang udah nyaman sama dirinya. King of Pentacles, stabilitas yang sesungguhnya, abundance yang sesungguhnya. Ini sebuah konfirmasi yang bagus berbicara karir, bisnis, atau finansial. Dan aku melihat gini, untuk hubungan romantis kamu ya, entah kamu resonate atau enggak sama Twin Flame, hubungan kamu akan berevolusi dengan energi King dan Queen di sini. Aku melihat ada orang yang sudah dewasa, yang sudah matang kepribadiannya, reliable, udah belajar banyak dari kehidupan. Karena apa? Energinya King sama Queen yang dominan. Itu adalah fase tertinggi evolusi di setiap elemen. Jadi kalau misalnya yang biasanya muncul Page atau Knight itu kan orang yang masih perlu belajar kalau menurut aku ya. Tapi kalau udah di King sama Queen itu adalah orang yang bisa diandalkan untuk hubungan jangka panjang atau hubungan yang serius. Queen of Swords. Aku bilang dari tadi ya, energinya sejauh ini King dan Queen. Dan Queen of Swords ini orang yang kuat dibentuk dengan kehidupan, orang yang udah melewati banyak hal. Dan gini, kalau sebagian dari kamu gitu, misalnya di waktu lampau kalian kayak kurang asertif, agak segan kalau menyatakan pendapat kalian karena gak mau ada konflik. Kalian kayak menghindari konflik, takut melukai orang lain.
Di situ ada proses evolusi, ada proses pembelajaran. Kalian jadi lebih berani menyatakan pendapat gitu. Kalian udah nggak lari lagi dari yang namanya konflik. Karena apa? Konflik itu sesuatu yang tidak terhindarkan di hidup kita kan. Kadang kalau kita jujur pun kita berbicara apa adanya, orang ada yang nggak suka sama kita. Tapi kan lebih baik jujur daripada kita nahan-nahan, kita mendem, yang ada malah jadi beban di diri kita. Lihat, ini adalah The Lovers ya di deck ini. Yang tadi aku bilang di awal, ini ada caring connection. Kalau kamu misalnya nggak resonate sama twin flame, ada hubungan yang reliable, ada orang-orang yang sudah dewasa, sudah bisa diandalkan, bisa dipegang untuk hubungan jangka panjang. Lalu yang ini, tower ya, tower di deck ini. Guncangan-guncangan di masa lalu kamu membawa kamu pada abandon kamu yang sesungguhnya, hubungan yang lebih pas buat kamu, orang-orang atau keluarga jiwa yang akhirnya sefrekuensi sama kamu. Karena apa? Kalau tower itu kan mengguncang energi stagnan ya. Stagnan, udah nggak ada pergerakan lagi, energinya udah nggak bisa ngalir, makanya semesta mendatangkan energi tower, tapi itu untuk sesuatu yang lebih baik di hidup kita. Yang terakhir, dengan ini kan kartu death di deck ini, aku melihat ada sesuatu hal yang berakhir dan goncangan ini di sini ya. Tapi ada sebuah awal yang baru, hubungan yang baru, lebih sehat, lebih cocok sama hati kamu, sama hidup kamu, mungkin pekerjaan yang baru, progresi dalam karir bisnis, pekerjaan kamu, apapun itu, dengan energi tower dan death ini sebuah transformasi yang luar biasa sih dalam banyak aspek kehidupan kamu. Jadi kamu siap-siap menyambut angin segar di penghujung tahun 2022 ini ya. Akan banyak hal-hal baru, hal-hal menyenangkan, dan guncangan kamu itu membawa pada stabilitas kamu yang sesungguhnya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.